Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara. Saya Arneta Sifandrian dengan NPM 203403025 selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 4 rekan saya lainnya, yaitu ada Ayuni Anissa Putri dengan NPM 203403009, lalu ada Ade Rahmat Kurnia dengan NPM 203403067, ada Endah Lisna Handara dengan NPM 203403193, dan yang terakhir ada Riki Muhammad Fauzan dengan NPM 203403159. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama juga. Baik, kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama mengenai konsep wawasan Nusantara dan pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang memiliki pengertian pandangan. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti diapit oleh dua hal. Nah, adapun menurut Lemhana 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitikberatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Adapun menurut Danus Saputro, ia memaparkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar atas asas Nusantara. Dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat wawasan Nusantara adalah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya yang akhirnya akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme. Wawasan Nusantara bangsa Indonesia dengan kesadaran yang tinggi akan selalu menggali potensi demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Adapun unsur-unsur dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wadah atau kontur, dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua ada isi atau konten. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia dan penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga ada tata laku atau konduk. Dari adanya semangat wadah dan isi, tata laku dapat diukur dari berbagai aspek antara lain tata laku batiniah. Tata laku batiniah adalah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah adalah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian untuk materi pertama, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kita lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara.
Adapun asas wawasan Nusantara yaitu kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujud tujuan nasional. Lalu yang kedua ada keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan masyarakat rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat pula dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara, yang pertama yaitu pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Ada mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Lalu membentuk bangsa Indonesia seutuhnya, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya yaitu mengenai rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara yaitu terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Lalu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan uraian yang pertama yaitu ada objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Untuk itu, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama, yaitu Pancasila memiliki objek, di mana manusia atau bangsa Indonesia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua ada metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Yang ketiga ada sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia, karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir ada sifat universal filsafat. Universalitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimiliki terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita berlanjut kepada materi 3 yang bisa oleh pemateri ketiga juga. Kepada pemateri ketiga saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi ketiga, yakni konsep geopolitik. Yang pertama adalah pengertian geopolitik. Beberapa para ahli memiliki pengertian mengenai geopolitik. Adapun para ahli tersebut sebagai berikut. Menurut Karl Hossberg, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spesial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Sedangkan menurut Saul Brennan-Chahal, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis, di sisi lainnya proses-proses politik. Menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Sedangkan menurut Joini, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spesial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu satu, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan menilai kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik. Karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Perkembangan geopolitik. Pertama, dengan masih berlakunya teritorial CEN Maritim Keringet Ordonansi 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan berbagi dengan perairan internasional, jelas mengganggu kondisi kedaulatan Indonesia. Kedua, salah satu upaya merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh, maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia memiliki konsep hukum yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Ketiga, terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu konsep yang paling nyata adalah konsep geopolitik di negara Indonesia. Sekian paparan materi dari konsep geopolitik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 3 yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kita lanjut kepada materi keempat, yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh pemateri keempat. Pada pemateri keempat, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Dari konsep geostrategi, pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup rasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Menurut Lim Juju, geostrategi
menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Menurut Roger dan Simon, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Alasan utama kemunculan konsep geografi sebagai berikut. Latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Istilah geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Tujuan geostrategi. Khailan dan Ahmad Zubaidi memberikan arahan tentang upaya membuat strategi, pembangunan, dan keputusan yang terulur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Roger, untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan jangkauan wilayah domestik dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Herdiawanto dan Jumanto menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Geostrategi negara Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Secara universal, geostrategi diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri satu negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4 yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya di sini kita memiliki contoh kasus mengenai wawasan Nusantara yang akan dijelaskan melalui video. Persekiantaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara tersebut, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Likitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persekitaran selesai.
Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tersebut tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana. Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity Cooperation in Southeast Asia dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini diantara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi, pihak Malaysia menolak yang beralasan karena terlibat pulau sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menampilkan pasukan polisi hutan atau setara BRIMOB yang dilakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau tersebut. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa Malaysia ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungan ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir. Dibuatlah kesepakatan Final and Binding pada tanggal 31 Mei 1997. Lepasnya Pulau Sepadan dan Nigitan dari Indonesia menjadi materi diskusi. Kita baru paham mengenai permasalahan sebenarnya yang menyebabkan dua pulau itu dinyatakan milik Malaysia. Dalam dokumen pemetaan, Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak menyebut pulau ini masuk ke dalam wilayah masing-masing. Indonesia didampingi pengacara dari Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat untuk menghadapi pengacara dari Inggris yang mendampingi Malaysia dalam sidang ICJ. Indonesia mengajukan bukti bahwa pulau ini bagian dari NKRI berdasarkan perjanjian Juanda Denham, menarik garis dari lintang tanpa batasan. Indonesia juga memperlihatkan bukti kapal induk Belanda pernah berpatroli ke sekitar dua pulau itu dengan asumsi kalau Belanda pernah ke daerah ini, maka berarti milik Indonesia. Malaysia mengajukan bukti bahwa kedua pulau ini bagian dari Malaysia dengan dasar perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris yang selanjutnya menjadi wilayah Malaysia setelah merdeka dari Inggris. Malaysia juga pun memperlihatkan bukti bahwa Inggris pernah melakukan penarikan pajak ke peternak penyu di pulau itu pada tahun 1930. Hakim ICJ menolak bukti Indonesia karena perjanjian Juanda hanya mengatur pembagian darat, bukan laut. Hakim juga menolak bukti Malaysia soal perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris. Tapi, Hakim ICJ menyatakan kedua pulau ini menjadi milik Malaysia dengan dasar effectivity, di mana ada asas kedaulatan yang pernah dilakukan di pulau ini sebelum perjanjian Juanda, khususnya pada penarikan pajak oleh Inggris sejak 1930-an. Penarikan pajak itulah yang menyebabkan Pulau Sipadan dan Nigitan keluar dari Indonesia dan resmi menjadi milik Malaysia. Oke, baik, itulah sedikit cuplikan mengenai contoh kasus wawasan Nusantara yang membahas mengenai Pulau Sipadan dan Nigitan. Dapat disimpulkan bahwa konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila terdapat pertanyaan atau ada yang ditanyakan, kalian bisa bisa ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.